Ya, ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah pemudik motor berbagi cerita dalam tulisan unik dan lucu yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih, Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah, GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan. Seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Inilah situasi saat warga berdesakan di depan kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendapat zakat mal dari Gubernur Jawa Timur dan zakat fitrah dari Pemprov. Warga yang didominasi para manula datang untuk mengambil bingkisan berisi sembako dan uang zakat mal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Itu zakat saya. Jadi kalau saya keliling, ya saya bagi itu zakat mal pribadi saya dan keluarga. Berapa paket, Bu? Berapa? Kita sebetulnya menyiapkan 1.500 tadi. Tapi ya pokoknya segini yang datang, kita pokoknya apa yang ada aja dimaksudkan. Namun sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan bingkisan sembako dan zakat mal. Seorang warga mengaku kecewa karena sudah mengantri sejak pukul 1:30 siang hingga pukul 4:30 sore, namun pulang dengan tangan kosong. Enggak ini, Bu? Enggak, Pak, ya Allah. Enggak dapat? Enggak. Antri berapa lama enggak dapat tuh? Aduh, aku itu loh pesan suaraku, Pak. Delok. Iya, enggak. Antrinya berapa lama, Bu, tadi? Aku mulai jam berapa ya? 1:30. 1:30 sampai jam... Sekarang jam berapa? 4:30 ini ya? Dapat sembako. Dapat sembako. Kopi, Pak. Iya, antrinya gimana, Bu? Tadi lama enggak, Bu? Ya, lama sih, saya bukan orang sini soalnya. Oh, jadi lama. Iya, tadi ada info dari teman-teman makanya saya di sini. Sempat berdesak-desakan, Bu, ya tadi? Iya. Panitia pembagian zakat fitrah oleh Pemprov Jawa Timur menyediakan 1.500 paket berisikan minyak goreng, instan dan beras. Di sini loh, Sedangkan zakat mal berasal dari dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafai iNews melaporkan. Sebuah rumah rusak parah akibat ledakan petasan di Jember, Jawa Timur. Pemilik rumah menderita luka bakar di beberapa bagian tubuh. Ledakan terjadi saat pemilik rumah diduga sedang membuat petasan. Namun obat petasan sebanyak 0,5 kilogram tiba-tiba meledak dan merusak rumah. Suara ledakan yang kencang membuat geger warga sekitar. Pihak kepolisian memberikan keterangan lewat pesan singkat dan menyebut bahwa kejadian ini diduga akibat ledakan saat membuat petasan. Bu, ini jam berapa kejadiannya tadi? Jam 2. Jam 2. Waktu itu membuat petasan benar? Kurang tahu saya, saya kan di rumah, masih benda ini. Tahu-tahu meletus. Lokasi saat ini sudah diberikan garis polisi. Tim gabungan pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Thank you.
Tiga presiden Indonesia direncanakan akan menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Arab Saudi rayakan Idul Fitri hari ini. Ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan. Halo pemirsa, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka akan jalani sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Sementara Kementerian Perhubungan mengklaim ada penurunan angka kecelakaan lalu lintas besar 60% pada periode mudik Lebaran 2025 ini. Saya Arjuna Syaputra, ada menyaksikan Sido Sore. Menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Rencananya 3 presiden Indonesia akan menunaikan sholat Id yang digelar Senin 31 Maret besok pukul 7 pagi. Berbagai persiapan dilakukan di lingkungan Masjid Istiqlal seperti tenda dan beduk untuk menyambut hari yang fitri. Petugas gabungan juga bersiaga untuk kelancaran pengamanan sholat Id. Tak hanya itu, pasukan pengamanan Presiden juga diturunkan menyiapkan kedatangan kepala negara. Rencananya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran akan melaksanakan sholat Id di Istiqlal bersama dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih juga berencana menunaikan sholat Id di Istiqlal, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Besok insya Allah 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Acara nanti akan dimulai pukul 9.00 dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini. Terima kasih. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Keputusan diambil usai sidang isbat yang menyatakan hilal belum terlihat di wilayah Indonesia atau masih di bawah 3 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik, ya, hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal mabim. Kedua, pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ya, warga Yaman dan Turki juga sudah merayakan Idul Fitri hari ini. Lalu bagaimana semarak Idul Fitri di Turki dan Yaman? Sudah bersama kami lewat sambungan Zoom ada Sultan Dewana Surya, mahasiswa Indonesia di Turki, serta Ahmad Kamil, mahasiswa Indonesia di Yaman. Assalamualaikum Ahmad dan juga Sultan.
Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya di sana. Terima kasih banyak. Kita masih 2 jam lagi puasa. Oh, seperti iya. baik. Jadi masih berjuang hari ini. Mungkin saya ke Sultan dulu di Turki ya. Sultan, bagaimana perayaan Idul Fitri hari ini di Turki? Bisa digambarkan? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi di sini di Turki sudah masuki waktu siang hari atau sekarang sudah menunjukkan waktu jam 12 siang, beda 4 jam dari Indonesia. Tadi pagi sekitar jam 7 lewat 20 menit itu diadakan Sholat Idul Fitri bersama-sama di beberapa masjid di Istanbul. Beberapa masjid seperti Hagia Sophia dan Sultan Ahmet itu dipenuhi dengan berbagai macam keluarga negaraan dari Indonesia juga khususnya. Kita bersama-sama menuju Hagia Sophia dan berbagai masjid di Istanbul untuk melaksanakan bersama-sama sholat Idul Fitri, seperti itu kira-kira. Oke, jadi sholatnya di Hagia Sophia ya tadi ya? Iya, betul. Spesial sekali dong, karena kan itu salah satu objek yang luar biasa kalau ke Turki. Nah, kalau kita ke Yaman nih, sekarang ada Ahmad ya, Ahmad Kamil. Ahmad, di Yaman, kalau tadi kan di Turki di Hagia Sophia landmark ya. Kalau di Yaman gimana suasana Idul Fitri ya? Jadi kalau terima kasih juga atas waktunya. Sekarang kita juga menunjukkan waktu jam 12:30 siang juga kurang lebih. Jadi kita juga kita melakukan sholat Idul Fitri tadi sekitar jam 6:30 pagi ya. Di sini tuh kalau di Tarim sendiri tempat saya berada itu ada 2 tempat di mana warga Indonesia diaspora dan juga warga negara asli sini paling banyak melakukan sholat. Itu ada yang di masjid namanya Masjid Raudhah dan juga yang kedua di tempat bernama Jabanah. Jabanah ini unik karena dia biasa digunakan untuk sholat jenazah dan sholat mayit. Tapi ketika dia memasuki waktu sholat Id digunakan juga untuk melakukan sholat Id dan di situ berkumpul seluruh warga negaraan dari Indonesia, Yaman, bahkan Afrika melakukan sholat di tempat yang sama, kurang lebih seperti itu. Ya, Masya Allah, aduh senang sekali ya hari ini sudah Lebaran. Saya nggak sabar loh mau Lebaran loh. Ini agak-agak envy soalnya teman-teman di Yaman dan Turki udah Lebaran duluan. Mungkin saya kembali ke Sultan. Sultan, kalau di Turki kita kan kalau di Indonesia Lebarannya pagi sholat Id, terus kita sungkem ya, kita berkunjung ke saudara, makan gitu. Kalau di sana tradisi Lebaran seperti apa, Sultan, hari pertama misalnya setelah sholat Id mereka biasanya warga lokal ngapain, Sultan? Ya, untuk warga lokal hari pertama biasanya mereka mengunjungi sama seperti kita mengunjungi keluarga-keluarga, mengunjungi teman. Kemudian di hari kedua mereka biasanya pergi untuk mengunjungi kampung halaman. Biasanya mereka mudik di hari kedua itu menuju kota di mana kampung halaman mereka berasal, biasanya di hari kedua begitu. Dan di Turki ini sendiri, kemudian diaspora biasanya kita berkumpul bersama-sama di Hagia Sophia Sultan Ahmet untuk berfoto bersama setelah sholat Id. Kemudian hari ini juga kebetulan ada Halal Bihalal dari KJRI Istanbul yang mengadakan acara kumpul-kumpul bersama, makan-makan sekaligus Halal Bihalal untuk diaspora Indonesia di Istanbul khususnya. Oke, jadi ada Halal Bihalal di KBRI kita ya, di Turki ya? Iya, berarti betul. sudah ketemu Ketupat dan teman-teman ya, Sultan? Iya, kebetulan untuk diaspora sendiri kami memiliki, di rumah kami juga ada dapur. Jadi kami bisa memasak nasi, memasak ketupat, memasak opor. Cuma walaupun dengan bumbu yang seadanya, tidak sangat autentik seperti Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke, nggak apa-apa, sabar. Yang penting tadi Lebaran bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan penuh, itu luar biasa ya. Oke, saya ke Ahmad Kamil. Ahmad, kalau di Yaman kan, tadi kan kalau di Turki ada mereka juga setelah sholat biasanya berkunjung keluarga, malah mudik di hari kedua. Kalau Yaman seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya Yaman itu memiliki keunikan di waktu Idul Fitri tersendiri. Karena sebenarnya kalau untuk warga lokal tentu mungkin sama yang mereka ada silaturahmi setelah sholat Id dan lain-lain, berbeda dengan diaspora yang ada di sini. Jadi biasanya bahkan mereka pun maksudnya puncak hari Idnya tuh di hari pertama adalah setelah sholat Id. Jadi setelah sholat Id itu mereka biasanya kembali ke rumah masing-masing. Kemudian mungkin ketika ada keluarga yang datang, ya mereka saling bersilaturahmi. Berbeda dengan kita. Kalau kita yang berwarga sini setelah sholat Id, karena memang nggak ada keluarga rata-rata, jadi sudah berdiam diri di rumah masing-masing. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya di Turki tadi saya dengar di hari kedua mereka pada mudik dan lain-lain, berbeda dengan di Yaman.
Karena kalau di Yaman malahan di hari kedua itu sudah kembali seperti ke bulan Ramadan. Maksudnya gimana? Karena mereka dari hari kedua sampai hari ke-7 itu mereka melakukan yang namanya puasa sunnah. Jadi sebagaimana disunahkan ketika di dalam bulan Syawal itu ada puasa 6 hari. Nah mereka ketika setelah melakukan hari pertama, dari hari kedua sampai hari ke-7 atau ke-8 mereka melakukan puasa sunnah. Jadi kehidupan kembali seperti Ramadan lagi selama 6 hari. Jadi Id hanya di hari pertama. Nanti di hari ke-8 atau ke-9 sekitar mereka memiliki 3 hari, baru di situ mereka kembali melakukan seakan-akan adanya Id kedua. Jadi ada halal bihalal, setiap masjid di sini memiliki masjid qabilah masing-masing. Misalnya ada masjid yang bernama Masjid As-Segaf, ada masjid yang bernama Masjid Al-Idrus. Nah mereka ibaratnya masjid-masjid itu melakukan semacam open house. Nah kurang lebih seperti itu. Waduh, menarik sekali. Berarti besok teman-teman di Yaman sudah puasa lagi. Mereka lanjut Syawal gitu ya, 7 hari. Wah saya baru tahu, luar biasa. Jadi indah banget ya keberagaman yang kita punya masing-masing. Nah kalau tadi kan masih saya ke Ahmad. Kalau tadi di Turki kan KBRI ada open house, ada makan bersama gitu ya. Bisa masak atau makan ketupat lah. Kalau di Yaman, Ahmad dan teman-teman diaspora ada open house KBRI atau seperti apa? Jadi alhamdulillah untuk tahun ini karena kebetulan aku juga berasal dari PPI, alhamdulillah PPI Yaman tahun ini mengadakan halal bihalal. Insya Allah, tapi karena kan itu kan adatnya orang Yaman, sebenarnya adatnya orang Tarim. Jadi kadang-kadang ada orang-orang Indonesia yang memang tidak terbiasa melakukan puasa 6 hari berturut-turut, mungkin kesulitan setelah baru Lebaran ini kan puasa lagi. Akhirnya kita tetap mengadakan halal bihalal di hari ke-3 kurang lebih. Nah untuk ketupat sendiri sebenarnya memang sangat berbeda dengan Turki. Mungkin Turki lebih mudah, kita untuk membuat ketupat itu sedikit lebih sulit. Jadi kadang membuatnya yang lebih simpel-simpel, yang penting terasa nuansa lebarannya aja. Cuma alhamdulillah untuk yang memiliki kerabat orang-orang Indonesia mungkin bisa makan di rumah keluarganya itu kayak gitu. Unik sekali. Ini seru sekali sih dari Yaman, Turki. Mungkin saya ke Sultan lagi. Sultan, sudah berapa lama di Turki, Sultan? Baik Mas, kebetulan aku ini jalan di tahun kedua aku, jadi ini merupakan lebaran kedua aku bersama teman-teman di sini. Jauh dari keluarga. Iya, berarti udah tahun kedua ya. Ini tentunya pengalaman yang kedua kita bicara lebaran di negeri orang. Satu hal mungkin yang paling dikangenin ketika lebaran, pasti ya keluarga. Ada hal lain mungkin yang Sultan ingin tambahkan kalau bicara Ramadan jauh dari tanah air dan keluarga? Kalau bicara Ramadan mungkin dari bangun sahur dan berbuka puasa itu sedikit berbeda dengan di Indonesia. Misalnya seperti di sini mereka sahur yang sekedar sahur aja gitu, tidak muluk-muluk berbagai macam makanan dihidangkan gitu. Tapi di Indonesia mungkin banyak sekali makanan disediakan di meja makan di rumah. Kemudian untuk berbuka puasa ini mereka kadang tidak menjual takjil-takjil di pinggir jalan seperti gorengan, es buah dan lain-lain. Itu mungkin itu yang dikangenin ya. Bukan dari masakan Indonesia sih. Kalau Lebaran tadi sudah itu video call sungkem atau seperti apa, minta maaf sama orang tua? Ya kebetulan tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu Indonesia telat 1 hari dibandingkan di sini. Jadi menurut aku Lebaran tahun ini kurang berasa vibes-nya karena berbeda. Di Indonesia belum lebaran gitu ya. Iya betul. Tapi lagi-lagi ya Sultan, bahwa sebenarnya apa yang kita punya sekarang harus bersyukur walaupun jauh tadi ya dari tanah air. Yang penting puasanya luar biasa kita jalani dengan baik dan juga ibadahnya itu yang penting, esensinya yang harus kita ingat bersama. Saya ke Ahmad. Ya biar adil ya, habis Sultan Ahmad ya. Apa yang paling dikangenin di Lebaran ini? Keluarga atau vibes-nya atau mungkin ada hal lain? Nomor 1 pasti ya, untuk setiap orang mungkin yang bekerja atau belajar di luar negeri, ketika menghadapi Lebaran pasti yang dicari oleh semua orang kan keluarga. Jadi itu sudah pasti kendala kita di setiap tahun. Jadi mungkin setiap Lebaran itu perasaannya selalu campur aduk. Ada senang karena alhamdulillah dapat Lebaran, tapi di sisi lain sedih karena ya berpisah lagi sama keluarga. Cuman mungkin selain dari berpisah sama keluarga, yang dikangenin kalau aku lebih ke mungkin vibes-nya ya. Vibes Lebarannya tuh kurang karena
kita kan nggak ya mungkin kembalinya ke arah itu lagi karena kita nggak dikelilingi keluarga, nggak dikelilingi teman-teman dan juga dengan adat yang berbeda, kemudian mereka melakukan Id itu dengan caranya yang berbeda. Jadi mungkin ada waktu-waktu di mana ya kangen nih rasanya Id di Indonesia, vibes-nya beda karena kan kalau di Indonesia lebih ke kekeluargaan, lebih ke semacam festif lah, lebih ke gathering dan lain-lain. Berbeda dengan di sini mungkin selain keluarga, vibes dan juga yang paling tidak kalah lontong dan juga ketupat. Baik, satu singkat saja Sultan, mau ucapin Lebaran untuk siapa silakan. Ya untuk keluarga aku yang di rumah di Indonesia ini teman-teman, dari aku dari Turki mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mau bagaimanapun lebarannya, dimanapun tempatnya, yang pasti yang penting adalah esensi dari Ramadan itu bagaimana kita berlomba-lomba menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan. Juga minal aidin wal faizin kepada seluruh keluarga aku dan teman-teman aku di rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ahmad silakan singkat saja. Ya. Aku juga kurang lebihnya sama mungkin kepada keluargaku dan teman-teman dan juga semua orang yang aku kenal ingin mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum syamana syamakum wa ibadatana wa ibadatakum. Insyaallah puasa kita dikabulkan dan ibadah kita pun diterima oleh Allah. Untuk keluarga aku terutama yang memang orang-orang dekat sebagaimana dikatakan dalam patah Arab kamin gorib bait wa kamin bait gorib. Jadi betapa banyak orang yang fisiknya dekat tapi sebenarnya hatinya jauh dan banyak juga orang yang sebenarnya fisiknya jauh tapi hatinya dekat. Nah kita termasuk orang yang jenis kedua insya Allah. Mungkin sekian, terima kasih. Ahmad, Sultan, aduh ini obrolan kita kayak lama gak ketemu ngobrol Lebaran gitu ya, seru banget ya. Tapi anyway, betul. Sehat-sehat semuanya, semoga studinya lancar. Dan nanti apapun mimpinya bisa diwujudkan untuk bangsa dan negara dan untuk keluarga ya. Amin. Sekali lagi minal aidin wal faizin untuk Turki dan Yaman. Ya, sehat-sehat. Terima kasih. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi secara resmi menutup pelaksanaan sistem satu arah nasional yang dimulai dari kilometer 70 tol Cikatama hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Prosesi penutupan ditandai dengan kegiatan flag off yang dilakukan langsung oleh Menhub Kakor Lantas, Dirut Jasa Raharja dan Dirut Jasa Marga di kilometer 71 tol Cikatama. Menhub juga akan menggelar rapat teknis mempersiapkan segala hal terkait arus balik Lebaran. Sementara Kakor Lantas menegaskan kondisi lalu lintas terkendali dengan baik meskipun pelaksanaan one way mudik telah selesai. Pihaknya bersama Menhub, Dirut Jasa Marga dan Dirut Jasa Raharja kini fokus pada persiapan arus balik. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengapresiasi Kapolri beserta jajaran atas penerapan one way lokal sebelum pelaksanaan one way nasional yang dilakukan pada momen mudik Lebaran tahun ini. Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Korlantas Polri atas kebijakan dan langkah-langkah terobosan dalam mempersiapkan angkutan mudik Lebaran yang aman dan lancar. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik Lebaran. Jadi nanti secara teknis hari ini juga kami akan melakukan rapat untuk persiapan arus balik nasional. Konsentrasi kami setelah ini adalah arus balik nasional, arus balik Lebaran. Disampaikan bahwa one way mudik selama 3 hari, hari ini sudah ditutup, di closing oleh Pak Menteri Perhubungan. Kami laporkan bahwa sampai saat ini kondisi traffic sangat terkendali, lancar. Dan proyeksi dari H+2 itu 2,1 juta sudah terdistribusi 1.650.000. Jadi masih berkisar ribut ya, masih berkisar 20-25%. Jadi masih kita tunggu dan tentunya setelah arus mudik one way mudik nasional selesai, kami dengan Pak Menteri, dengan Pak Dirut Jasa Marga dan Dirut Jasa Raharja konsentrasi untuk arus balik. Jadi arus balik tadi malam sudah kita rumuskan cara-cara strategis yang tepat sehingga betul-betul nanti negara hadir untuk bisa melayani para pemudik dan arus balik.
Jadi atas izin Bapak Kapolri, hari ini Pak Menteri Perhubungan dan kami dampingi, one way nasional arus mudik dinyatakan selesai. Ya, memfasilitasi masyarakat berlebaran di kampung halaman, sejumlah program mudik gratis digelar di tanah air. Program mudik gratis BUMN ini memberangkatkan 106.000 peserta menggunakan bus, kapal laut, dan kereta api. Kementerian BUMN kembali menyelenggarakan program mudik gratis BUMN 2025. Kali ini terdapat 83 perusahaan BUMN ikut turut serta memeriahkan program mudik gratis BUMN yang diberangkatkan di Ring Road Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Program mudik gratis BUMN memberangkatkan 106.000 peserta ke berbagai daerah menggunakan bus, kapal laut, dan juga kereta api. Adanya mudik gratis BUMN ini pun telah menyebabkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor ke transportasi umum, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan di jalan. Ada berita bagus rupanya, ya selama ini tentu masif daripada mudik ini dari kendaraan bermotor. Sekarang kita pelan-pelan sudah 5 tahun ini mulai shifting ke bus dan terakhir kereta api, ini peningkatannya sampai 53%. Jadi apple to apple-nya sangat baik dan jumlahnya terus meningkat. Sekarang hampir 106.000 yang didukung oleh 83 BUMN. Terima kasih kepada para direksi komisaris BUMN yang hadir hari ini. Lebih lanjut, Erick Thohir mengapresiasi masyarakat yang mudik menggunakan kereta api mencapai 53% karena adanya peralihan dari kendaraan pribadi semenjak adanya program mudik gratis BUMN. Karena adanya peralihan dari kendaraan pribadi semenjak adanya program mudik gratis BUMN. Terlebih lagi pada program mudik gratis kali ini dengan tujuan 200 kota di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Liputan Ayus melaporkan. Ya, 1 hari menuju Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya terpantau lancar. Pihak kepolisian akan memperlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional jika ditemukan kepadatan dan ketersendatan selama momen arus mudik. Ya pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Belum ada ketersendatan maupun kepadatan dari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalur alternatif selatan menuju ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Sudah ada sekitar 120.000 lebih kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong untuk para pemudik yang akan bepergian ke beberapa daerah di Jawa Barat seperti Ciawi dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah. Nantinya pihak kepolisian ini akan memberlakukan rekayasa lalu lintas baik pengalihan arus maupun one way jika ditemukan kepadatan di beberapa titik macet. Adapun titik macet yang diantisipasi oleh pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini ada 3, yaitu di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Nanti kami juga akan terus mengupdate terkait dengan situasi arus lalu lintas di momen arus mudik 2025 di Jalan Raya Lingkar Gentong. Namun pihak kepolisian ini juga terus menghimbau kepada para pemudik untuk terus memperhatikan fisik dan juga fokus, mengingat jalan di Jalan Raya Lingkar Gentong ini cukup ekstrim karena memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang cukup tajam. Selain itu, pihak kepolisian juga menyediakan sekitar 13 pos pengamanan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat jika mengalami lelah ataupun kantuk selama momen mudik libur Lebaran 2025. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui pantauan mudik terkini ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, Salam. Seperti apa arus lalu lintas sore ini? Silakan. Ya, Judo dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1, saat ini memang sudah terpantau arus lalu lintasnya normal di kedua arah dan sudah tidak terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Yang artinya memang untuk saat ini arus lalu lintas ini sudah mulai kembali normal di kedua arah, baik itu dari tol Jawa menuju ke arah Jakarta maupun juga sebaliknya begitu, dan sudah tidak terlihat lagi adanya ketersendatan arus lalu lintas yang
memang dapat kami informasikan juga, memang untuk volume kendaraan ini juga sudah jauh lebih berkurang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang memang tercatat bahkan untuk hari kemarin sudah ada lebih dari 94.000 kendaraan yang melintas untuk menuju ke Tol Jawa maupun juga Bandung. Dan untuk hari ini memang tercatat hingga pukul 16:24 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada lebih dari 29.000 kendaraan yang melintas untuk menuju ke Tol Jawa begitu. Sementara untuk dari arah sebaliknya, dari arah Tol Jawa menuju ke arah Jakarta yang sudah diberlakukan rekayasa, maksud kami sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas normalnya begitu. Sejak pukul 9 pagi hari tadi sudah ada 4.000-an lebih kendaraan yang sudah menuju ke arah Jakarta, dan memang untuk skema rekayasa lalu lintas seperti one way, ganjil genap dan juga kontraflow ini baru akan diterapkan kembali jika nantinya boleh terlihat adanya ketersendatan atau juga antrian kendaraannya cukup panjang. Namun memang sudah bisa dipastikan bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas ini tidak akan diterapkan lagi di momen arus mudik Lebaran 2025. Dan saat ini juga dari pihak Kakor Lantas maupun juga dari pihak Jasa Marga ini mempersiapkan untuk skema rekayasa lalu lintas arus balik Lebaran 2025 yang memang akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, di mana nantinya juga akan diberlakukan rekayasa one way dari Kali Kangkung kilometer 414 hingga di gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70. Juno. Terima kasih, salam rahmat langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Nekat melewati jalan tikus, sejumlah pemudik justru terjebak di medan lumpur berbatu di Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bumper depan. Sejumlah pemudik yang tak sabar terjebak macet, nekat melewati jalan tikus yang diarahkan oleh warga. Namun bukannya lancar, kendaraan mereka justru terjebak di medan lumpur berbatu. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bumper depan karena kondisi jalan rusak yang bersebelahan dengan saluran irigasi. Antrian kendaraan pemudik pada puncak arus balik H-3 di Jalan Raya Songgom, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi sepanjang 5 km. Hal ini disebabkan membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto dan adanya pasar tumpah di jalur arteri. Berapa lama di sini, Pak? Antrinya, Pak? Ini 3 jam. 3 jam. Ya. Berarti keluar Pejagan jam berapa? Keluar Pejagan jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya. Sama tahun kemarin parah mana, Mas? Kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum kena macet. Polres Brebes telah menyiagakan personil penarikan arus dan tim urai, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Antri berjam-jam di Jalan Raya Songgom, polisi pun menghimbau pemudik bersabar dan tak mencari jalan tikus yang justru menyesatkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang yakni Ultraman Taiga terpantau ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tidak hanya itu, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya, yakni seekor monyet. Mau kemana ini rencana? Kalau lawan monster. Seorang pemudik asal Jakarta menuju Lampung tampak mencuri perhatian saat berada di kerumunan ribuan pemudik lain di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bagaimana tidak, pemudik bernama Diki Satria ini tampak menggunakan kostum berkarakter superhero dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga. Diki sengaja menggunakan kostum tersebut untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai montir bengkel di Jakarta ini juga mengaku memakai kostum pahlawan super saat tiba di Cilegon. Nantinya kostum yang dia pakai akan diganti apabila sudah di dalam kapal. Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Enggak, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya?
Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya biar seru aja. Biar FYP katanya. Biar FYP TikTok. Tidak hanya menggunakan kostum superhero, namun ada juga video viral di media sosial dalam arus mudik Lebaran 2025. Yakni aksi pemudik yang membawa hewan peliharaannya, seekor monyet, untuk ikut pulang kampung. Tidak diketahui asal dan tujuan pemudik ini, namun pemudik ini menggunakan sepeda motor berplat P. Tidak tanggung-tanggung, monyet peliharaannya bahkan dipakaikan kostum lengkap, mulai dari topi, baju, celana, hingga sepatu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, ada hal yang menarik pada mudik kali ini. Pemirsa, 4 pasang burung perkutut ikut mudik ke kampung halaman pemiliknya, Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Dan burung ini dibawa ke kampung halaman karena takut mati jika ditinggal mudik. Ada yang unik saat pemudik membawa barang bawaannya di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada mudik kali ini. Bukan hanya membawa pakaian ganti atau baju baru, tetapi pemudik ini membawa 4 pasang burung perkutut hewan peliharaannya ke kampung halamannya di Purworejo. Dirinya menuturkan burung ini dibawa lantaran takut mati jika ditinggal mudik. Pulang kampung kemana ini Bapak? Saya ke Purworejo Mas. Purworejo. Ya. Bawa apa ini Pak? Bawa burung puter pelung ini. Ada berapa ekor Pak? Ada 4 pasang. 3 pasang yang 2 anakan. Anakan baru 3 bulan lah. Ya. Kenapa dibawa Pak ke kampung Pak? Karena ditinggal mudik nggak ada yang ngurusin. Jadi daripada mati itu sia-sia, mendingan dibawa ke kampung, kasih tetangga. Burung yang memiliki suara unik dengan nilai jual dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah ini akan dibagikan kepada tetangga-tetangganya untuk bisa dipelihara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah pemudik motor berbagi cerita dalam tulisan unik dan lucu yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah. GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan. Seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, sehari jelang Idul Fitri, stasiun Pasar Senen ramai oleh pemudik yang hendak berangkat. Tingkat okupansi mencapai 103% untuk keberangkatan sehari jelang Idul Fitri dan akan terus bertambah hingga nanti malam. Dan berikut laporan Naura Syafika dan juru kamera Rizky Solehudin. Satu hari
hari menuju Lebaran Idul Fitri 2025 terpantau stasiun Pasar Senen sudah dipadati oleh para pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya. Dari informasi yang kami terima dari Humas Daob 1 Jakarta, untuk keberangkatan pada hari ini totalnya ada 26.763 keberangkatan dengan tingkat okupansi di 103%. Dan jika kita bandingkan dengan satu hari sebelumnya, ini memang ada penurunan sedikit, di mana di satu hari sebelumnya ini untuk okupansinya mencapai di angka 105%. Dan untuk itu dari KAI mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, ini menambah adanya kereta api jarak jauh ya dengan total 380 perjalanan, di mana untuk setiap harinya ada perjalanan yaitu 17 perjalanan kereta api per harinya. Dan untuk mayoritas kota favorit pemudik pada tahun ini yaitu ada di Surabaya Pasar Turi, kemudian ada Lempuyangan dan juga Kuto Arjo. Dan juga dari Humas Daob 1 Jakarta menghimbau untuk setiap calon pemudik hanya membeli tiket dari ofisial KAI saja, yaitu diakses by KAI, dan jangan percaya untuk beli tiket dari sosial media lainnya yang menjanjikan untuk mendapatkan tiket bagi pemudik yang akan membeli tiket. Dan selain itu dari KAI juga sudah menambahkan adanya fasilitas yang memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi setiap pemudik, yaitu dengan adanya posko pantau dan juga layanan kesehatan. Dari Jakarta, Naura Syafika, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, Kementerian Perhubungan mengklaim ada penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 60% pada periode mudik Lebaran kali ini. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Joko Setiowarno. Kami juga sudah menghubungi sebelumnya pihak Kemenhub, tapi belum ada yang bersedia bergabung. Saya sapa dulu Pak Joko. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Ini menarik, ada data katanya klaimnya kecelakaan menurun 60%. Ini tentunya kabar bagus karena kan kita tidak ingin ada peningkatan terkait itu kecelakaan maupun pelanggaran. Tapi di satu sisi Pak, laporan ini juga kita beberapa waktu lalu sempat ngobrol bahwa yang mudik memang juga menurun ya. Bagaimana Anda melihat korelasi ini Pak? Ya, apapun naik tapi angka kecelakaan kita harus menurun. Betul. Gitu ya. Nah, itu yang harapan semuanya lah. Apapun satu nyawa itu tetap berarti. Memang dari prediksi awal ini karena pemudik juga menurun, otomatis lah ini menurun. Tahun lalu meningkat pun menurun, apalagi ini menurun, pemudiknya otomatis menurun. Ya. Dan kecelakaannya pun yang kecelakaan yang katakanlah tidak fenomenal seperti tahun lalu kan. Kecelakaan seperti ada travel gelap yang celaka, kemudian bus dan sebagainya. Tapi ini kan belum berakhir, baru mudiknya, belum balik. Mudah-mudahan balik juga lebih turun lagi, harapannya seperti itu. Ya. Oke, nah kalau bicara penurunan ini Pak, apakah ini juga selain memang ya tadi banyak yang tidak mudik, atau mungkin memang skema kontraflow, hal-hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Kemenhub juga bahwa ini sudah berjalan cukup baik atau sesuai dengan standar? Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya, kontraflow, one way, ya, ini adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan karena mengingat pengguna kendaraan pribadi itu makin meningkat. Sementara kapasitas prasarana kita terbatas, karena kapasitas sarana kita cuma jalan yang diandalkan. Kita selama ini mudik itu fokusnya pada jalan raya. Betul. Apalagi setelah jalan tol menjadi perhatian penuh. Padahal setelah one way-nya lancar ternyata ya makin dia lancar, ya tersumbatnya di jalan arteri. Dan hari ini kan arteri dari mana? Tegal, Purwokerto jadi macet. Ya, kalau Semarang masih ada jalan tol, masih lurus kan. Ketika ini tidak ada, macetannya luar biasa. Ya cukup panjang juga yang ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mudik ke arah selatan melalui jalan tol. Mereka keluar dari Pejagan ya ke selatan itu mengalami kemacetan karena memang jalan nasionalnya tidak begitu lebar seperti Pantura. Nah itulah yang dialami. Jadi lancar di tol, macet di arteri, yang terjadi seperti itu. Oke, dan ini juga kemarin saya berbincang dengan Kakor Lantas Pak, bahwa kecelakaan juga terjadi bukan malam mostly ya Pak, bukan di tol tapi di arteri di luar. Ini yang jadi ya concern kita, dan tadi sesuai dengan Anda sebutkan bahwa juga harusnya seperti apa Pak, ketika kita tadi prediksi tol yang ya padat tahunnya lancar, malah yang arteri pendukung-pendukung ini yang malah macet dan kecelakaan. Pak Joko. Ya, karena fokusnya jalan tol, arterinya kurang terfokus. Ya.
apalagi anggaran untuk keselamatan pemeliharaan jalan ini kan sebenarnya dari awal sudah dihilangkan. Karena ada yang mengusulkan dan banyak orang baru diusulkan, namun ini terlambat, ya terlambat artinya terlambat anggarannya untuk turun. Makanya tahun ini saya kira cukup banyak jalan arteri nasional juga mengalami kerusakan, ya. Ditambah lagi mungkin yang nggak pernah diamati penerangan jalan umumnya ini juga mengalami tidak ada biaya pemeliharaan. Ini karena efisiensi itu Pak Joko? Iya, ini pakai efisiensi. Anggaran pemeliharanya turun, tapi kan sudah terlambat. Penyelenggara jalan ini juga para PPK tidak berani gambling, kerjakan dulu nanti anggarannya. Ya kalau anggaran turun, kalau nggak diturunkan dia mau siapa yang tanggung jawab kan? Nah itu. Kalau cuma tinggal 1 hari 2 hari, jalan nggak bisa mengejar untuk target untuk menambah jalan-jalan yang rusak tadi. Namun ini kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat, saya dapat informasi mereka jamin jalan provinsi, jalan provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, karena kan anggaran di provinsi, APBD provinsi ini mereka jamin sudah tutup semua untuk jalan-jalan yang berlubang seperti itu. Tapi nggak tahu jalan kabupaten seperti apa ya. Baik. Jadi sebenarnya efisiensi boleh ya Pak, tapi untuk hal-hal yang menyangkut keselamatan, tadi ya Pak, penerangan itu harusnya juga dipikirkan lebih detail. Jangan sampai mendekati hari H baru kepikiran ya Pak, dan ini yang terjadi gitu ya, bahwa tidak memikirkan dari awal terkait keselamatan tadi rambu-rambu. Tapi Pak Joko, sebelum kita bicara jalan, kita juga akan bicara moda transportasi lainnya, termasuk kapal ya, kapal. Kita akan ke Merak terlebih dahulu untuk melihat bagaimana arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak Cilegon. Ada Indra di sana. Oke Indra, kira-kira saya dengar Merak juga untuk arus mudik sudah lengang. Tapi bagaimana kira-kira H-1 Lebaran ini di Merak seperti apa? Indra, ya silakan Indra dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Di H-1 ini Juno, sebelum Lebaran 1446 Hijriah, yang mana Anda bisa saksikan di belakang saya sangat landai sekali. Dari keterisian 30 kantong parkir ataupun dari baris, ini hanya terisi 3 baris saja. Dan memang Juno dan juga pemirsa, lantaran ini akibat terjadi beberapa skema dari ASDP, yang mana ASDP menambahkan jumlah total dari 30 kapal per harinya. Ini dari H-5 hingga saat ini diberlakukan 50 kapal per hari, sehingga ini muat ini sebegitu cepatnya. Dan ASDP juga menghimbau bagi para awak kapal ini nantinya ketika sudah sampai di lokasi di Pelabuhan Bakauheni Lampung, hanya 30 menit saja diberi waktu untuk melakukan bongkar muat. Setelah itu para mereka ini akan kembali untuk melakukan perjalanan menuju Pelabuhan Merak, Banten untuk mengakomodir masyarakat yang masih akan melakukan arus mudik pada kali ini. Dan perlu kita ketahui juga, situasi sekarang ini sangat landai sekali, dan dapat kami informasikan bahwa untuk kendaraan sepeda motor yang tadinya dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan, saat ini tidak diberlakukan lagi untuk arus perjalanan dari sepeda motor ini, tidak dialihkan menuju Ciwandan lagi, namun bisa berangkat dari dermaga 6 ini, yang mana situasi sangat sudah normal sekali dan segala skema kepolisian tidak diberlakukan lantaran suasana atau situasi sangat landai sekali. Dan kalau kita ngomong keramaian, Juno dan juga pemirsa, ini sudah terjadi sejak H-4, H-3, yang mana dari total keseluruhan ini sudah ada 800.000 kendaraan, maksud kami 800.000 lebih penumpang sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, dan jumlah dari kendaraan sendiri sudah ratusan ribu pengendara juga sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik, masih melakukan aktivitas bermudik, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di area parkir area ataupun ruang tempat menunggu antrian menuju jadwal keberangkatan Anda tiba. Demikian, Juno. Indra, nampak legang semuanya di H-1 tadi. Terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya kembali berdiskusi dengan Pak Joko. Pak, kalau kita lihat moda transportasi lainnya termasuk tadi Merak, tadi sudah lancar, sudah lengang seperti itu ya Pak. Ada evaluasi apa Pak kalau bicara Merak? Ini juga Ciwandan kan motor sudah dipisah ya Pak. Gimana menurut Anda Pak? Ya,
Pelabuhan Ciwandan itu pertama kali gunakan sepeda motor tahun 2022. Oke. Ya, 2023 lancar, 2024 kemarin memang agak tidak lancar. Tahun ini tetap digunakan, namun dipisahkan juga untuk angkutan barang melalui Pelabuhan BBJ, Bandar Bakau Jaya. Dan itu juga nanti BBJ ada di Bakauheni. Jadi punya pasangan masing-masing. Nah, ini memang dampaknya luar biasa, ditambah juga pengaturan yang di Pelabuhan Merak ini khusus kendaraan pribadi dan bus. Di situ H-5 tarifnya semuanya sama. Tidak ada lagi orang memilih kapal eksekutif, semuanya sama. Ya, kalau kebetulan dapat eksekutif, ya bersyukurlah. Tapi semuanya sama dan itu sangat membantu sekali. Tidak ada antrian panjang yang terjadi di jalan tol. Semuanya masuk, memang mereka antri cukup lama lah, sampai ada 5-7 jam. Namun kalau dia di kawasan pelabuhan, itu kan dia sudah lihat kapal, dia sudah senang. Dan di sana kan tersedia makanan, minuman, tempat untuk istirahat dan sebagainya, jauh lebih nyaman ketimbang kalau dia berada di jalan tol, sangat rentan sekali. Nah, ini yang membedakan sehingga cukup menyenangkan bagi pemudik kali ini, dan itu juga berlangsung tidak lama kok. Perhitungan saya kemarin waktu saya ke sana paling hari tanggal 26, 27, 28, 3 hari lah. Nah, sebelumnya juga agak sepi, bahkan sekarang katanya mau main sepak bola boleh gitu kan, karena sudah sepi. Nah, yang menarik ini jalur ke Ciwandan. Jalur Ciwandan ini hanya bisa digunakan pada saat berangkat, ya. Karena jalur ini jalur wisata, benar hari ini penting karena besok itu sudah digunakan jalur untuk berwisata. Makanya ketika harus balik, nanti tidak lewat Ciwandan, ya kan? Walaupun sepeda motor lewatnya Merak seperti biasanya. Karena itu jalur wisata. Jadi tidak bisa digunakan hanya malam hari. Malam hari pun seandainya ada, itu hanya bisa satu kapal saja. Makanya itu ditiadakan kembali nanti jalur kembalinya baliknya melalui Merak, dan sekarang ini cukup lah. Balik, karena baliknya lebih landai nanti. Baik, Pak Joko, satu Pak, singkat Pak. Kita bicara tadi darat, laut, udara Pak. Ini saya baca juga banyak yang mudik ke tanah air itu tiketnya mahal. Banyak yang malah misalnya di Batam, di Medan, mereka ke Malaysia terlebih dahulu, lalu ke KL, lalu baru ke Jakarta karena lebih murah. Plus saya juga ngobrol sama teman-teman anak-anak magang di kantor, kok nggak mudik, nggak Kak, mahal tiket pesawatnya. Kalau udara, singkat saja Pak, tanggapan Anda. Ya, memang tiket udara ini setahu saya memang kalau ke luar negeri itu BBM-nya afturnya itu dia tidak kena PPN. Kok dalam ini ada PPN itu membedakan sehingga bisa lebih murah ya. Lebih murah ya Pak. Juga tidak ada PPN biar lebih murah gitu. Saya nggak tahu di kebijakannya seperti apa. Meskipun saat ini juga ada diskon sampai 15%, tapi ya masih mahal. Makanya antar pulau terbantukan dengan ada kapal gratis. Nah, ini yang nggak terekspos ya. Kapal gratis cukup banyak kali ini. Mulai tahun lalu. Itu lebih 20 rute, ini cukup membantu. Bagi yang tidak mampu menggunakan pesawat, menggunakan kapal gratis, ya maksimal 24 jam lah perjalanan. Masih nyaman. Ini kapal gratis sebenarnya ada ya Pak ya? Ada, cukup banyak. Ada cukup banyak. Itu tahun lalu, tahun ini juga sama. Baik. Kurang oleh media. Baik Pak Joko, terima kasih untuk obrolannya. Minal aidin Pak, selamat Idul Fitri besok insya Allah. Ya, semuanya Lebaran. Terima kasih Pak Joko atas waktunya, sehat-sehat. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Joko Setiowarno. Terima kasih Pak. Baik, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melakukan peninjauan arus mudik pada H-2 Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dalam hasil peninjauan, sejumlah fasilitas pelayanan kereta api berjalan dengan baik, penumpang kereta api terjaga keamanan dan kenyamanannya. Sebelum ke Gambir, Kapolri mengunjungi Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jajaran Menteri bersama Kapolri mengecek fasilitas pelayanan penumpang di Terminal Pulau Gebang, termasuk memastikan kendaraan bus dan yang digunakan dalam kondisi siap. Masyarakat yang menggunakan bis tahun ini meningkat hampir 145%. Oleh karena itu, tadi kita bersama-sama ingin memastikan terkait dengan
kesiapan dari bis, dari kendaraannya, dan juga dari pengemudinya. Jadi kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi selain kesehatan dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa aman. Ya, ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Gelombang pasang dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni sehari jelang Idul Fitri atau hari ini. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi H-1 lebaran di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Dampaknya kapal yang berlabuh mengalami goyangan lebih kuat akibat gelombang laut yang mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan Kementerian Perhubungan serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya hingga mencapai 2,5 meter. Dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Sehari jelang Lebaran 2025, volume kendaraan di Pelabuhan Merak terpantau mulai berkurang. Lebih dari 833.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik 2025. Sehari jelang Lebaran, Pelabuhan Eksekutif Merak terpantau landai dari pemudik. Data ASDP menunjukkan sekitar 161.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 41.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga subuh. Untuk mengurai kepadatan, ASDP menyediakan buffer zone untuk antrian pemudik. Lebih dari 833.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik 2025 dari Jawa ke Sumatera. Ya, kita coba kembali untuk bergabung bersama Brigadir Treslinda dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Brigadir Treslinda, silakan dengan laporannya.
Ya baik, selamat sore Juno dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Cileunyi, Jawa Barat. Dan untuk arus lalu lintas pada arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri saat ini dalam keadaan ramai lancar untuk kendaraan yang akan mengarah ke Bandung melalui jalur arteri Cibiru. Kemudian untuk arus lalu lintas yang mengarah ke Nagrek juga dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan ataupun peningkatan volume kendaraan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, tepatnya besok. Memang hal ini mengalami penurunan berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun kami tetap mengharapkan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga tetap pada batas kecepatan normal. Hal ini juga menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke tol Cisumdawu melalui gate tol Cileunyi juga dalam keadaan ramai lancar, dan berdasarkan data dari anggota kami yang berada di lapangan, untuk kendaraan yang keluar melalui gerbang tol Cileunyi mengarah ke Jakarta dan juga tol Cisumdawu dari pukul 9 hingga pukul 15.00 tercatat sebanyak 16.519 kendaraan. Hal ini menaik 1.800 unit kendaraan yang melintas di tol Cileunyi pada hari ini dengan persentase 65,15%. Kemudian untuk kendaraan yang masuk melalui gate tol Cileunyi pada sore hari ini dari pukul 9 hingga pukul 15.00 tercatat sebanyak 10.224 unit kendaraan. Hal ini mengalami kenaikan 623 unit daripada hari kemarin. Kemudian persentasenya 25,52%. Sebagai prediksi anggota kami di lapangan, peningkatan volume kendaraan di kawasan Cileunyi akan terjadi pada puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri, yaitu besok, dengan pemudik lokal yang akan mengarah ke Bandung maupun yang akan mengarah ke Garut dan juga Tasik. Tentunya Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan skema pengaturan arus lalu lintas selama terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Hal ini untuk menciptakan perjalanan mudik Anda yang aman dan juga lancar. Tentunya kami juga berharap bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik jarak jauh, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kami juga mengharapkan Anda untuk tidak membawa barang yang berlebihan karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian hal ini juga kami harapkan untuk menciptakan mudik aman, keluarga nyaman. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslina melaporkan langsung dari kawasan Cileunyi, Jawa Barat. Kembali ke Juno di studio, silakan. Brigadir Traslina atas laporan Anda langsung dari Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, jelang Lebaran, toko perhiasan imitasi di Purwakarta, Jawa Barat dipadati pembeli. Harga perhiasan imitasi diburu karena relatif murah, antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per gram. Perhiasan menjadi aksesori yang dicari kaum hawa untuk tampil menarik saat Lebaran. Di tengah harga emas yang tinggi, mereka berburu perhiasan emas imitasi. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, jelang Lebaran, toko perhiasan imitasi dipadati pembeli. Para pembeli yang didominasi emak-emak ini membeli perhiasan emas imitasi seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Rata-rata mereka mengaku membeli perhiasan emas imitasi untuk dipakai saat hari Lebaran. Alasannya, memilih emas ini karena harga perhiasan emas asli sedang tinggi. Warga juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran selalu membeli emas imitasi. Selain harganya murah, juga bisa dijual kembali. Kalau beli di emas asli, uangnya nggak cukup. Jadi di sini aja, nabung sambil berias sama-sama nabung. Yang penting bisa buat Lebaran. Ya, bisa buat Lebaran. Besok-besok tuh bisa dijual lagi di sini. Pegawai toko menyebutkan ramainya pembeli terjadi sepekan sebelum Lebaran. Harga perhiasan imitasi relatif murah, antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per gramnya. Karena ya harganya juga murah, terus kualitasnya juga bagus. Rata-rata buat Lebaran ya? Iya, buat Lebaran kebanyakan.
Ramainya pembeli di toko perhiasan emas imitasi ini biasanya hingga H-1 Lebaran. Dalam sehari mampu meraup omset 10 juta hingga puluhan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, jelang Idul Fitri, toko persewaan ponsel di Yogyakarta banjir orderan sewa. Penyewa biasanya menggunakan ponsel mahalnya untuk bergaya hingga dokumentasi konten di hari raya. Momen Lebaran tahun ini menjadi berkah bagi penyedia jasa sewa ponsel bermerek. Pasalnya, toko persewaan ponsel yang berada di Jalan Jogja Wonosari ini banjir orderan sewa. Puluhan unit ponsel merek seharga belasan juta rupiah pun keluar disewa oleh anak muda maupun orang dewasa. Ponsel yang disewakan harganya mulai dari Rp150.000 hingga Rp320.000 per hari. Penyewa biasanya menggunakan ponsel mahalnya untuk bergaya hingga dokumentasi konten di hari raya. Untuk dokumentasi atau? Nah, untuk keperluan, Mas. Kan kameranya jernih, buat konten tuh jernih. Biasanya sewa yang 24 jam atau yang? Iya, 24 jam. Pemilik mengatakan sejak awal puasa, sewa ponsel mulai ramai, apalagi mendekati Lebaran nanti. Ramai Mas, alhamdulillah Mas. Sudah banyak Mas. Omsetnya udah alhamdulillah naik Mas. Grafiknya Mas. Berapa unit Mas? Kita sudah terbooking 15 unit Mas. Itu rata-rata yang menyewa itu anak sekolah atau dominasi apa Mas? Ya kalau kita persen ya anak sekolah 60%, yang 40% orang dewasa Mas. Tren sewa ponsel untuk Lebaran rela dilakukan oleh sejumlah kalangan. Meski mayoritas sewa hanya 1 hari, namun mereka beralasan agar tetap trendy. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi penerimaan zakat tahun ini mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Dengan jumlah sebesar ini, Presiden menilai bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim. Dalam sambutan di acara penyerahan zakat ke Basnas di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi penerimaan zakat mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Menurut Presiden, jumlah besar tersebut bisa untuk upaya menghilangkan kemiskinan ekstrim. Untuk itu, Presiden mengajak masyarakat untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan dengan berzakat dan berinfak. Menurutnya, dengan berzakat, semua pihak dapat berbagi dengan sesama, menolong meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu, serta memperdalam rasa syukur terhadap sesama. Bahwa potensi kita masih banyak, masih sangat besar, yaitu 327 triliun. Penerimaan tahun ini 41 triliun. Dalam perhitungan kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar 30 triliun. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Presiden juga mengingatkan agar pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan efektif agar penyaluran zakat tepat sasaran.